Perkenankanlah, saya Yuyun Nurliana, PLT Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kediri akan memaparkan presentasi WBK tahun 2020 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kediri. Gambaran umum Lapas Kediri. Lapas Kediri dibangun pada tahun 1864 dan berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 21 Kediri dengan luas lokasi sebesar 6.305 meter persegi dan memiliki pegawai sebanyak 119. Jumlah hunian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kediri saat ini berjumlah 616 warga binaan per tanggal 2 Mei. Dengan kategori narapidana laki-laki 495 dan narapidana perempuan sebanyak 25, tahanan laki-laki 92 dan tahanan perempuan 4 orang. Saat ini Lapas Kelas 2 Kediri bekerja sama dengan berbagai macam pihak, baik stakeholder maupun pihak ketiga, antara lain pengadilan, kejaksaan, kepolisian, BRI, pihak ketiga dalam bentuk untuk pembinaan kemandirian seperti dari Medalimas, Pondok Pesantren Lilboyo, Institut Agama Islam, Tribakti, Universitas Kediri, LBH Fajar, Mufapindo Telekomunikasi, serta masih banyak lainnya. Saat ini pengurusan CB, PB, dan program asimilasi rumah tahun 2020 pada Lapas Kediri sebanyak 81 untuk pembebasan bersyarat, 103 untuk cuti bersyarat, dan 231 untuk asimilasi di rumah. Berbagai macam pelayanan telah dilaksanakan di Lapas Kelas 2 Kediri, yaitu pelayanan kesehatan dan perawatan, pelayanan kunjungan, pelayanan integrasi PB, CB, dan remisi, serta pelayanan hukum. Berbagai macam pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kediri yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Untuk pembinaan kepribadian terdiri dari pembinaan kepribadian agama Islam dan pembinaan kepribadian agama Nasrani. Sedangkan untuk pembinaan kemandirian lebih kepada latihan kerja, antara lain kegiatan las, kegiatan pembuatan kue, dan kegiatan menjahit, serta kegiatan-kegiatan lain. Dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kediri menjalankan Permen Nomor 10 Tahun 2020 dengan melaksanakan asimilasi di rumah dan integrasi bagi narapidana. 2. Mengganti kunjungan dengan video call. 3. Menerima titipan makanan. 4. Pelaksanaan sidang dengan cara online. 5. Tidak menerima tahanan baru dan melaksanakan protokol kesehatan pandemi COVID-19. Pada tanggal 24 April 2020, Lapas Kelas 2 Kediri menjadi salah satu unit pelaksana teknis yang mendapatkan penghargaan untuk mengusulkan menuju wilayah bebas dari korupsi. Di awal tahun 2020, salah satu upaya yang sudah dipersiapkan oleh Kepala Satuan Kerja yaitu membuat slogan Lapas Kediri yaitu siap, sinergi, inovatif, akuntabel, dan profesional. Sinergi adalah komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif. Inovatif, mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk pembaharuan. Akuntabel, segala laporan dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Dan profesional, mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang dan bekerja sama. Data perubahan kedisiplinan pegawai sebagai dampak daripada sosialisasi slogan siap yaitu tidak memakai atribut saat apel yang terlihat semakin hari semakin sedikit. Tidak hadir saat apel dan terlambat terlihat jumlah yang sangat signifikan. Slogan siap dapat diartikan sebagai kesiapan seorang petugas lembaga pemasyarakatan selalu harus dalam keadaan on call. Siap dalam segala situasi, siap menghadapi tantangan, dan siap melakukan perubahan-perubahan. Dilanjutkan dengan Pokja 2, penataan tata laksana. Di dalam penataan tata laksana terdapat unsur-unsur perubahan dan perbaikan di mana segala sesuatu data-data yang dimasukkan harus jelas dan terukur. Salah satu data-data yang dimasukkan yaitu dimasukkan dalam sistem database pemasyarakatan dan e-performance. Selain memasukkan data di dalam sistem database pemasyarakatan, juga disiapkan SOP-SOP maupun alur-alur yang tersedia di dalam Lapas Kelas 2 Kediri. Antara lain, prosedur pengusulan PBCB, alur masuk kunjungan, SOP pengamanan, dan SOP pengaduan, serta SOP-SOP yang tersedia di ruang-ruang setiap bagian.
Untuk Pokja 3, penataan sistem manajemen sumber daya manusia terdiri dari sistem informasi kepegawaian, penegakan aturan disiplin kode etik dan perilaku, penetapan kinerja, pengembangan pegawai, pola mutasi internal, dan perencanaan kebutuhan. Keterlibatan kepala satuan kerja sangat besar sekali pengaruhnya, terlebih kepala satuan kerja dalam hal ini memberikan supporting dan pemahaman serta sosialisasi kepada seluruh jajarannya untuk bisa melakukan penegakan disiplin, penetapan kinerja, dan pengembangan pegawai, serta pola mutasi dan perencanaan kebutuhan pegawai. Pemberian penghargaan juga diberikan kepada pegawai dengan kategori berintegritas baik, dan kategori tersebut terdapat periodisasi, yaitu periodisasi tahun 2018 sampai 2019 dan periodisasi tahun 2019 sampai 2020. Pokja 4, penguatan akuntabilitas. Penguatan akuntabilitas lebih kepada keterlibatan pimpinan dalam membangun suatu bentuk tim untuk penyelesaian laporan keuangan, LAKIP, SPIP, dan segala sesuatunya yang harus dipertanggungjawabkan tepat pada waktu. Dimulai dengan perencanaan, penetapan dan perjanjian kinerja, pembentukan tim Pokja untuk BBK, laporan keuangan, dan laporan yang sifatnya perlu dipertanggungjawabkan. Untuk Pokja 5, penguatan pengawasan juga melakukan langkah-langkah pengendalian gratifikasi. Salah satu pengendalian gratifikasi yaitu pemasangan banner-banner di ruang-ruang publik yang menginformasikan bahwa lapas kelas 2 Kediri bebas dari pungutan, bebas dari gratifikasi, dan tidak ada pungut. Untuk Pokja 6, pelayanan publik lembaga pemasyarakatan kelas 2 Kediri selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan publik yang berbasis HAM, antara lain ruang tunggu anak, panel petunjuk arah, layanan kesehatan, ruang laktasi, pelayanan kunjungan, duta pelayanan, ruang Yankomas, pelayanan makanan. Inovasi di lapas kelas 2 Kediri terdiri dari pengelolaan sistem informasi publik berbasis IT dan layanan pemasaran produk lapas melalui e-commerce. Untuk pengelolaan sistem informasi publik berbasis IT dan layanan pemasaran produk lapas melalui e-commerce adalah hasil inovasi dari Tunas Pengayoman Angkatan tahun 2017. Untuk One Person One Product, yaitu pembuatan tenun ATBM, yaitu alat tenun bukan mesin, merupakan gagasan dari Kalapas terdahulu, yaitu Bapak Kusmanto Eko Putro, untuk melaksanakan pelatihan pembuatan tenun ATBM yang bekerjasama dengan pihak ketiga dan bersedia menampung warga binaan yang telah bebas sebagai wadah penyaluran tenaga kerja. Dan saat ini, Lapas Kediri adalah satu-satunya lapas yang memproduksi tenun ATBM di Jawa Timur. Makan ikan, minumnya selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian paparan dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapas Kediri siap, BBK pasti.